وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما فعليه بالعلم. الحديث الكمال. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Khadatul khiram, kepada para bapak alim ulama yang kami muliakan, yang terhormat Ketua Fatayat Anak Cabang Bunda beserta jajarannya, yang terhormat Ketua Fatayat Anak Ranting Anak Cabang Bunda beserta jajarannya, yang terhormat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana pada hari ini kita diberikan kenikmatan. Mudah-mudahan kenikmatan tadi bisa mudawamah min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya, salawat ma'asalam Allah kita haturkan kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Biqaulina wa qaulikum Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan dengan bacaan sholawat tadi kita dapat diakui sebagai umatnya besok di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, saya di sini akan sedikit menguraikan tentang tata cara menggunakan mukena yang benar. Salah satu syarat sahnya sholat yaitu menutupi aurat, seperti firman Allah di surat An-Nur ayat 31 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan janganlah para perempuan yang beriman menampakkan perhiasannya atau aurat kecuali yang biasa terlihat. Maka dari kaum itu muslimin rahimahumullah, kalau kita mau sholat harus menutupi aurat perempuan semua seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Cara menggunakan mukena yang benar, sebelum kita menggunakan mukena, kita dianjurkan untuk memakai kerudung kecil. Sebab apa? Sebab nanti kalau sholat, rambut kita tidak akan terlihat dari atas. Yang kedua, bila menggunakan mukena, itu dimulai dari tumbuhnya rambut sampai ke dagu. Mohon maaf, kaum muslimin, kebanyakan orang yang tidak tahu menggunakan mukena itu keningnya ditutup sampai sini. Sebab apa? Kening itu harus terlihat, karena pada waktu sholat kening kita harus menyentuh dengan tanah. Yang kedua, tentang dagu sampai dagu. Dagu ini harus tertutup. Kalau tidak tertutup, maka sholat kita tidak akan sah. Karena dagu bukanlah anggota wajah, tetapi
tapi anggota leher. Maka dari itu para kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita mau membeli mukena itu yang harus ada tutup dagunya. Kalau nggak ada tutup dagunya, maka dagunya ini akan kelihatan seperti contohnya ini. Kalau kita menggunakan mukena seperti ini, maka dagu kita akan terlihat. Jika kalau kita menggunakan mukena seperti ini, ada tutup dagunya, ini akan tertutup. Maka dari itu dianjurkan para kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita menggunakan mukena itu yang ada tutup dagunya, agar dagunya tidak kelihatan. Seperti hadis Rasulullah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, haddul wajhu min qasasi sya'ri wa usulil udhunaini ila ma aqbala minadh dhaqani wal lahyain, yang artinya batas wajah adalah dari tempat tumbuhnya rambut dan pangkal dua telinga hingga bagian depan dari dagu dan dua tulang rahang bawah. Maka dari itu sahabatku, marilah kita benarkan kita menggunakan mukena agar sholat kita sah. Dan yang ketiga yaitu lengan tangan. Mohon maaf bagi yang memakai mukena potongan, dianjurkan memakai lengan panjang yang ketat. Sebab apa? Kalau kita takbiratul ihram Allahu Akbar, dikhawatirkan nanti pergelangan tangan ini akan kelihatan. Maka dari itu kalau ada mukena yang terusan, ini ada seperti ini. Nah, seperti ini. Agar apa? Kalau kita takbiratul ihram tidak ke bawah. Makanya kalau beli mukena itu yang ada tali seperti ini, agar pada waktu takbiratul ihram tidak ke bawah. Dan seterusnya yaitu pada waktu sujud, mohon maaf, itu kebanyakan kaki kita itu kelihatan. Makanya kalau kita mau membeli mukena itu yang longgar, yang panjang. Kalau kita sujud, agar kaki kita tidak kelihatan. Kalau sampai kaki kita kelihatan, maka sholat kita tidak akan sah. Mungkin yang ini yang dapat saya sampaikan. Marilah kita jaga sholat kita. Marilah jangan sampai kita meninggalkan sholat, karena sholat adalah pahala yang pertama kali dihisab. Ada yang mengatakan di Al-Quran yang artinya pahala yang pertama kali dihisab adalah sholat. Jika sholatnya bagus, dianggaplah seluruh amalan bagus. Sebaliknya, jika sholat kita kurang bagus, maka dianggaplah semua amalan kita kurang bagus. Cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah diberikan kesehatan zahiran wa batinan, dan diberikan umur yang panjang, umur yang barokah. Akhirnya kita dapat menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.